Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid dan Ya, tentunya selamat pagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, di Sabtu yang cerah ini luar biasa ya Bapak Ibu masih senantiasa aktif nih ya untuk terus kita mengikuti Spiritual Journey Morning Talks yang pada minggu ini kita sudah masuk di minggu ke-21 ya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya ini saya lihat banyak sekali ya yang memang benar-benar sudah mengikuti dari awal dan sepertinya ada juga beberapa yang baru hadir nih ya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6, marilah kita mulai untuk sesi Sabtu pagi kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pak Farid Auladi dan tentunya Bapak Ibu semuanya, sahabat dari Spiritual Journey Morning Talks di setiap Sabtu pagi yang senantiasa semangat ya para pejuang ilmu untuk menjemput keberkahan ilmu Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran segala aktivitasnya dan masih dimudahkan serta dilapangkan jalannya untuk bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting ya. Alhamdulillah niat saya untuk membuat acara pagi seperti ini adalah pada dasarnya untuk istiqomah saya belajar ya, bahwa belajar itu tidak hanya sampai di satu titik saja, tapi tetap kita harus semangat untuk belajar dan mengajar. Dan alhamdulillahnya juga saya bertemu dengan seorang Pak Farid yang ikhlas dan semangat ya untuk saling berbagi ilmu. Dan tentunya kalau belajar sendiri kurang seru ya. Oleh karena itu saya mengadakan acara seperti ini agar kita bisa belajar bersama. Karena mungkin ada beberapa di sini yang peserta dari CUMR ya, Magnet Rezeki, seperti yang Panas sampaikan ya, bagaimana kita mengajak orang lain untuk ajaib. Jadi ajaibnya jangan sendirian aja nih. Kalau mau ajaib yang lebih dahsyat lagi, maka mari kita mengajak orang lain untuk ajaib. Sama-sama kita sebarkan ilmu-ilmu Allah yang akan meluaskan keberkahan buat diri kita pribadi, keluarga kita, dan tentunya untuk bangsa kita juga ya. Baik, mungkin tidak perlu saya share screen ya, cukup diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Bagi yang baru bergabung, pastikan bagian ikon kiri bawah yang ada gambar mikrofon itu sudah diaktifkan speakernya ya, supaya bisa terdengar suara yang ada aktivitasnya di Zoom meeting ini. Dan tentunya pada pagi hari ini seperti biasa kita akan dibersamai ya, kita akan dipandu ya, kita akan di sharingkan ya oleh Pak Farid Auladi. Beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki ya, dan juga HR VP ya di salah satu multinational company yang bergerak di bidang perkebunan, dan banyak sekali sertifikasi beliau, dan insya Allah kita sama-sama belajar dari beliau supaya kita bisa semakin menjadi magnet ya untuk meraih keberkahan ilmu Allah. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di sesi awal 30 menit pertama kita akan buka sesi menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah di minggu kemarin ada Pak Husen dan Pak Fulan ya, yang berhak mendapatkan e-voucher sebesar Rp50.000. Nah, untuk Bapak Ibu yang lainnya, kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan, bisa di chat Zoom ini, bisa di Facebook, bisa juga japri ke saya. Insya Allah kita akan coba bahas satu persatu. Pak Farid akan memberikan pemaparan dan jawabannya. Dan bagi pertanyaan terbaik atau testimoni terbaik, ya, ini kita akan memberikan e-voucher sebesar Rp50.000 ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru hadir, dan mari kita mulai saja sesi pagi hari ini. Silahkan Pak Farid untuk memulai, saya jawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Anggi Pradita dengan Pradita Consulting-nya yang insya Allah
senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, rekan-rekan, kakak adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi atau berkali-kali kita tidak pernah bosan mengatakan, mengingatkan bahwa nikmat Allah itu begitu melimpah, nikmat Allah itu begitu membuat hidup kita indah, nikmat Allah itu begitu membuat kita itu sebetulnya berada dalam kebahagiaan. Salawat dan salam senantiasa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kemudian juga para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kita juga senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah perkenankanlah nanti di yaumil akhir Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, juga seperti biasa marilah kita buka acara ini dengan doa, dengan Ummul Quran. Kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, dibukakan pintu kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, kepada semua orang yang hadir dalam acara ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat, luaskanlah rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya, dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami akan semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai saja, Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya ini, tentang sariawan hati. Tentang sariawan hati ini, saya akan bercerita ya, punya satu cerita gitu kan. Nanti kita perhatikan sama-sama, kita simak sama-sama. Saya mengilustrasikan cerita ini terjadi pada Bapak dan Ibu sekalian, termasuk saya juga, termasuk Mbak Anggi. Jadi yang hadir di sini itu adalah kita gitu ya, adalah orang yang menjadi subjek pemeran utama di dalam cerita saya ini. Pada suatu hari, ya, kita kedatangan teman yang sudah lama tidak pernah berjumpa, gitu ya. Ini teman lama, teman akrab dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, gitu ya. Saat ini teman kita itu, beliau sudah menjadi seorang pengusaha besar yang sukses, ya, secara materi sukses, secara macam-macamnya sukses, jauh di atas kita. Kemudian beliau mengundang kita pada suatu jamuan makan malam yang sangat mewah dalam rangka perayaan pertemuan. Setelah sekian puluh tahun berpisah, ya, tidak pernah berjumpa, tidak pernah ada kontak, tiba-tiba gara-gara medsos, kemudian terkontak di medsos, lalu kemudian saling berjanji untuk melakukan pertemuan kopdar gitu ya, offline. Ini ada perayaan dalam rangka perayaan pertemuan dua sahabat dekat yang saling merindukan. Karena beliau itu sangat menghargai kita ya, sebagai sahabat terbaiknya, kita dijemput dengan kendaraan Alphard terbaru ya, yang bau interiornya saja itu masih berasa kayak di pabrik ya. Kemudian kita bersama keluarga dilayani bagaikan raja dan ratu yang belum pernah terbayangkan ya, selama ini. Jadi seperti raja, seperti ratu, keluarga kita betul-betul dijamu yang sangat luar biasa. Tibalah kita di restoran paling mahal di negeri ini yang terkenal dengan masakan-masakannya yang harganya itu bikin mata kita nggak berkedip selama beberapa menit ya.
Kenapa? Karena luar biasa, tidak terjangkau. Kita disambut barisan pengawal resto dengan pernak-pernik yang menunjukkan bahwa kita itu sangat istimewa di mata mereka. Lalu kita diarahkan ke sebuah ruangan yang sudah dihias sedemikian rupa. Dan di sana sudah menunggu teman kita itu beserta keluarganya juga. Luar biasa, Masya Allah. Kerinduan yang berpuluh-puluh tahun terbalaskan pada saat pertemuan itu. Lalu kita saling bertegur sapa, berpelukan, sebagaimana dua sahabat yang sudah sekian puluh purnama tidak pernah bersua. Dan tidak perlu terlalu lama, pegawai restoran mempersilahkan kita untuk menikmati santap malam yang sangat-sangat istimewa. Yang sangat-sangat istimewa. Entah berapa belas jenis makanan dan minuman yang Masya Allah, seumur-umur belum pernah terlintas di benak pikiran kita. Bahwa semuanya itu sekarang nyata ada di depan mata kita. Tahukah Anda, apa yang dihidangkan sahabat kita itu? Yang pertama adalah sup sirip ikan hiu, terkenal dengan sebutan namanya hisit, yang harganya saja itu sekitar 13 juta semangkoknya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada hidangan lobster mutiara. Lobster mutiara nih yang sekarang lagi rame gitu kena kasus korupsi. Lobster mutiara harganya itu biasanya di pasaran 1,8 juta per kilogram. Yang dimasak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Kemudian ada juga sup sarang burung walet dengan bandrol biasanya 1,4 juta per mangkoknya juga. Ada olahan ayam cemani yang membuat air liur menetes walaupun harganya cuma 2 juta per ekor. Ada lagi makanan istimewa dari Korea, janggegui, semacam lele yang harga per kilonya itu sekitar 2 juta rupiah. Dan yang pasti salah satu minuman penutupnya adalah kopi luwak asli. Dengan harga yang tercantum di price listnya itu kira-kira 1,1 juta per cangkir, 1.100.000 per cangkir. Semua orang bergembira, semua orang bersuka cita dan menikmati makanan dan minuman yang begitu lezat, begitu nyaman, begitu enak, begitu nikmat dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sementara kita, sementara saya, sementara Anda ya, hanya mampu meneguk air putih hangat sesekali. Ketika anak istri kita berpesta pora menikmati makanan yang mahal dan lezatnya itu, ketika teman kita bersama keluarganya, anak istrinya berpesta pora juga menikmati makanan yang luar biasa nikmatnya itu, kita sendiri itu hanya mampu meneguk air putih sesekali sambil melihat mereka makan betapa lezatnya. Kita hanya bisa memandang mereka, kita hanya bisa melihat mereka, kita hanya bisa membayangkan betapa makanan itu luar biasa lezatnya. Tapi kita sendiri tidak pernah bisa memakan tersebut. Kemudian saat teman kita bertanya kepada kita, loh kok nggak ikut makan? Ini makanan aku siapkan khusus buat kamu loh. Sebagai perayaan kita 15 tahun, 20 tahun kita nggak pernah ketemu. Ayo makan, ayo makan. Anda hanya bisa berkata, aduh, aku punya sariawan di mulut dan di lidahku. Ada lebih kurang 15 sampai 17 titik sariawan di dalam lidah dan mulut saya. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, rekan-rekan kakak adik yang saya hormati. Kalau di dalam mulut kita itu ada sariawan yang jumlahnya begitu banyak, lalu apa yang terjadi dengan makanan-makanan yang mahal-mahal itu? Apa yang terjadi? Ya, kita nggak akan pernah bisa menikmati makanan itu. Kita tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya makanan itu. Kita tidak akan pernah bisa betul-betul membandingkan bahwa makanan ini luar biasa. Makanan ini benar-benar belum pernah terbayangkan di dalam kehidupan kita, kehidupan saya. Nah, itulah juga yang terjadi kalau di dalam hati kita itu punya sariawan. Namanya sariawan hati. Hei Bapak, hei Ibu, hei teman, hei rekan, hei kakak, hei adik.
bahasa sederhananya begitu ya. Dunia itu indah, kehidupan itu indah. Alam semesta itu begitu diciptakan luar biasa oleh Allah untuk apa? Ya untuk kita nikmati. Allah itu menciptakan dunia seisinya untuk siapa? Ya untuk kita, untuk manusia, untuk kita nikmati. Untuk membuat hidup kita itu menjadi bahagia, untuk membuat hidup kita itu menjadi betul-betul nyaman. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati hidup kita? Tetapi kenapa kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam itu untuk kebahagiaan hidup kita? Karena bisa jadi di dalam hati kita itu ada sariawan. Bisa jadi di dalam hidup kita itu, ya, di dalam hati kita itu, kita menyimpan sesuatu yang membuat hidup kita itu tidak terasa bahagia. Yang membuat hidup kita itu betul-betul tertutup dari kebahagiaan, dari kenikmatan, dari kenyamanan. Seperti itu. Apa yang menjadi sariawan hati? Apa yang membuat hati kita itu menjadi memiliki penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa hidup dalam kebahagiaan? Ciri-ciri sariawan hati. Ya, kalau di dalam hati kita itu masih ada sifat iri, itu sariawan. Iri lihat orang naik gaji. Iri lihat orang dipromosikan. Iri lihat orang beli kendaraan baru. Iri lihat orang ngerenovasi rumahnya. Iri lihat orang misalnya anak-anaknya sukses. Ketika kita memiliki perasaan tidak nyaman dengan kebahagiaan orang lain, maka itu adalah sariawan hati. Maka itu adalah iri yang ada di dalam diri kita, gitu kan? Iri, dengki. Apalagi yang menjadi ciri sariawan hati? Sombong. Berasa bahwa saya itu lebih hebat dari orang lain, berasa bahwa saya itu lebih pintar dari orang lain, berasa bahwa saya itu lebih kaya dari orang lain, berasa bahwa saya memiliki segalanya dibandingkan dengan orang lain, maka itu adalah ciri sariawan hati. Ketika kita memiliki perasaan seperti itu, apa yang terjadi? Saya jamin hidup kita tidak akan pernah bahagia. Bahagia pun mungkin semu, bahagia pun mungkin sesaat saja, bahagia pun mungkin sesekali saja. Kenapa? Karena ketika sariawan hati kita kumat, perasaan ini muncul, yang terjadi adalah kita tidak bisa menikmati hidup, menikmati kekayaan alam, tidak bisa menikmati apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Takabur, su'uzon, apalagi munafik, apalagi berdusta, apalagi lain-lain, begitu banyak. Begitu banyak ya penyakit-penyakit hati yang bisa membuat kita tidak tenang dalam hidup, membuat kita tidak nyaman dalam hidup. Nah, di dalam pelajaran berikutnya, di dalam pelajaran yang kita pelajari pada saat ini, bagaimana membuat hati kita untuk senantiasa positive feeling, memiliki perasaan positif, salah satunya adalah bagaimana kita menyembuhkan sariawan hati ini. Ya, menyembuhkan sariawan hati ini. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, rahimakumullah. Bang Anggi, nanti minta tolong dibantu ya, minta tolong dibantu. Ini saya buka aja dulu ininya. Saya buka dulu apa namanya share-nya gitu ya. Boleh di unmute, kemudian boleh juga nanti jawabannya ditulis dalam chat room gitu ya. Pertanyaan saya sederhana, silakan Bapak Ibu jawab, mau raise hand juga boleh, mau chat room juga tulis boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda rasakan ketika orang yang tidak Anda sukai bisa membeli mobil baru seharga 400 juta? Apa yang Anda rasakan ketika orang yang tidak Anda sukai, saya nggak mau mengatakan Anda benci ya, tidak Anda sukai bisa membeli mobil baru seharga 400 juta? Tolong jawabannya. Kira-kira apa jawaban yang bisa kita dapatkan? Silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat atau langsung unmute.
Oke, ini sudah ada beberapa yang menjawab ya. Izin saya bacakan nih, Pak Farid. Ya, Silakan. ada Ibu Dwi kaget dan bersyukur. Lalu Ibu Umi biasa aja Pak. Pak Sigit biasa aja. Mbak Riana kaget. Mbak Nafia, Alhamdulillah ikut bersyukur. Ibu Triksi, Alhamdulillah bersyukur. Wow, keren ya, luar biasa. Bu Endang biasa aja ya. Bu Reni, semoga kita juga bisa. Amin ya Bu ya. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa. Alhamdulillah ikut senang. Biasa aja Pak, kalau dia mampu ya alhamdulillah gitu kan. Semoga aja ini saya tadi menempatkan materi ini nggak tepat, mestinya ini pertanyaan di awal gitu ya. Gara-gara tadi sudah dibahas sepintas tentang itu, jadi jawabannya itu adalah jawaban yang semoga benar ya, semoga benar, dan semoga itu berasal dari hati yang paling dalam. Tetapi ketika tadi ada yang mengatakan kaget dan bersyukur, nah kagetnya itu juga ini question mark gitu. Ketika kita mengatakan kaget itu ya sesuatu, jangan-jangan ada sesuatu yang terselip, masih terselip. Nggak apa-apa, ini adalah proses kita belajar gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang kedua, apa yang Anda rasakan ketika orang yang paling Anda tidak suka itu di PHK dari pekerjaannya? Ambil contoh sederhana, dia seorang karyawan, dan Anda tidak suka dengan orang ini gara-gara sering berantem, gara-gara sering banyak ketidaksesuaian, dan membuat Anda sakit hati, tiba-tiba di PHK. Apa jawaban Anda? Apa perasaan Anda? Coba silahkan. Ya, mendoakan ya, bersyukur. Kasihan lihatnya nih kata Pak Yuki, kata Ibu Yuki. Kok nggak dari dulu ya? Apa yang di PHK-nya maksudnya gitu? Mendoakan yang terbaik, kemudian mendoakan kasihan gitu ya. Allahu Akbar, Masya Allah Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, luar biasa. Luar biasa bahwa kita sekarang ini sudah memiliki satu pemikiran yang sangat baik. Luar biasa bahwa sekarang ini kita sudah memiliki cara berpikir yang baik, cara berpikir yang positif. Ketika kita melihat seseorang yang tidak kita sukai, kemudian dia ternyata mampu membeli mobil baru, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang tidak mudah, memang tidak boleh, termasuk saya pun juga kadang-kadang masih muncul perasaan-perasaan yang seperti Bapak dan Ibu. Kok bisa ya dia? Jangan-jangan itu dia dapat, jangan-jangan dia korupsi, ntar juga ketangkep sama KPK misalnya. Jangan-jangan masih ada pikiran-pikiran seperti itu di dalam diri kita. Oh pantas dia anggota dewan, oh pantas dia orang tuanya kemarin kan meninggal, dapat warisan, macam-macam kalimat yang keluar. Ketika kita masih mencari pembenaran terhadap perasaan kita, ya berarti kita masih punya sariawan hati. Tapi itulah manusia biasa ya, manusia biasa, manusia yang masih normal. Kemudian ketika ada seseorang yang di PHK dari pekerjaannya dan kebetulan orang itu adalah orang yang tidak kita sukai, ya kalau kita mensyukurinya misalnya gitu kan, berarti kita masih punya sariawan hati. Hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai sariawan hati itu menjadi sesuatu yang berurat berakar di dalam diri kita. Jangan sampai menjadi sesuatu yang menghalangi kebahagiaan hidup kita. Jangan sampai menjadi sesuatu yang membuat hidup kita malah nggak nyaman. Itulah sariawan hati. Mari kita obati. Gimana cara mengobatinya? Ayo belajar magnet rezeki. Jadi ini bukan semata-mata hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendatangkan rezeki dalam bentuk materi saja, tidak. Rezeki itu macam-macam, luar biasa, banyaknya luar biasa. Dan jenisnya pun juga luar biasa, termasuk kebahagiaan hidup itu adalah rezeki. Bagaimana kita menjadi magnet bagi sesuatu yang membuat diri kita menjadi bahagia. Apa perbandingan antara positive feeling dengan tidak positive feeling ya, negative feeling. Kalau hati kita galau, maka nikmat pun terlihat menjadi seperti musibah. Ini sesuatu yang manusiawi, yang biasa. Kita tuh seperti itu. Kalau hati kita sedang tidak nyaman, hati kita sedang galau gitu kan, gundah gulana, gitu, gegana, gitu, gelisah, galau, merana, nikmat apapun terlihat sebagai musibah. Sama seperti contoh tadi, ketika kita ada sariawan di mulut kita, di lidah kita, makanan yang mestinya itu nikmat yang luar biasa,
ya nikmatnya harusnya gitu kan, itu terlihat sebagai sesuatu yang fata morgana, sesuatu yang tidak terjangkau oleh kita, sesuatu yang barangkali bisa jadi pikirannya adalah lu ngeledek gua lu ya, udah tahu gua punya sariawan, kenapa lu kasih makanan yang enak-enak seperti itu? Musibah, sesuatu yang membuat hati kita itu tidak bahagia. Tetapi kalau hati kita itu tenang, hati kita itu nyaman, positive feeling, bahkan musibah pun itu terlihat sebagai nikmat. Musibah pun terlihat sebagai nikmat. Inilah yang akan kita pelajari. Inilah yang akan kita sama-sama belajar. Bagaimana menjadikan musibah itu terlihat nikmat. Bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang betul-betul membuat kita itu bahagia, membuat kita itu nikmat. Mudah nggak? Mudah. Sangat mudah, sangat mudah. Caranya apa? Bagaimana? Syaratnya seperti apa? Syaratnya gampang. Ayo kita belajar terus. Belajar sama-sama, istiqomah mempelajari ilmu-ilmu Allah yang sudah dititipkan kepada para alim ulama, terutama sumbernya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bagaimana supaya musibah terlihat menjadi suatu nikmat? Itulah yang akan menyebabkan hidup kita bahagia. Itulah yang disebut dengan positive feeling. Kita akan belajar untuk itu. Apa kunci dari positive feeling? Saya tidak akan pernah lepas dari penelitian Dr. Masaru Emoto, selalu memiliki energi berlian. Selalu memiliki energi berlian, itulah kunci dari positive feeling. Bagaimana kita bisa memiliki energi berlian? Ingat, ya, ingat kemarin bagaimana kekuatan pikiran. Bagaimana kekuatan pikiran nyambungnya ke sana. Ketika kita sudah memiliki positive thinking, maka kita akan memiliki energi berlian. Bagaimana supaya kita itu selalu mendapatkan positive thinking? Ingat, teko itu hanya akan mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Teko itu hanya akan mengeluarkan air teh kalau isinya teh. Teko itu hanya akan mengeluarkan air kopi kalau isinya kopi. Bagaimana supaya teko isinya teh? Ya diisi dengan teh, diisi dengan kopi. Bagaimana supaya pikiran kita itu tetap positif? Ya diisi dengan hal-hal yang positif, nyambungnya ke sana. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam pertemuan kita ini selalu berkesinambungan, bukan ilmu yang terpisah-pisah. Karena kalau satu fase, satu titik, satu jurus kita tidak jalankan, maka jurus yang lainnya juga tidak akan efektif, ya. Tidak akan memberikan hasil yang efektif kepada kehidupan kita. Jadi kunci dari positive feeling itu adalah bagaimana kita memiliki energi berlian, ya. Energi berlian inilah yang akan selalu menjadi landasan kita, menjadi dasar bagaimana kita mendapatkan positive feeling. Kalau kita positive feeling, maka musibah pun akan terasa menjadi sebuah nikmat. Kalau musibah pun bisa kita lihat sebagai sebuah nikmat, maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu ya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, ini kita akan belajar. Salah satu jurusnya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan positive feeling adalah paradox of candy. Bungkus permen, gitu ya. Apa sih maksudnya bungkus permen? Apa sih yang disebut dengan paradox of candy, gitu kan? Pertanyaan saya yang tadi. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah itu memberikan begitu banyak kenikmatan dan rezeki yang berlimpah untuk saya? Jujur. Ya, sebelum kita lanjutkan nih Mbak Anggi gitu ya, saya mau bertanya dulu pada teman-teman. Silahkan raise hand atau jawab di room chat. Pernah kita berpikir kenapa Allah itu memberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rezeki buat kita? Pernah nggak? Silahkan jujur ya jawabnya ya. Pernah nggak berpikir begitu? Silahkan. Iya. Oke, ini sudah ada Mbak Riana, Mbak Saidati, pernah ya? Bapak Ibu belum pernah mendapatkan nikmat? Pernah semua pasti ya?
Jadi berpikirnya begini, bukan belum pernah mendapat nikmat, bukan Mbak Anggi. Pernah nggak berpikir, kenapa sih kok Allah itu berikan saya nikmat yang berlimpah? Pernah nggak kita berpikir, kenapa Allah itu baik banget sama gua gitu loh. Itu kan kadang-kadang kalau ketemu seseorang suka berpikir begini, kenapa sih lu baik banget sama gua? Kenapa sih lu kok baik banget sama gua, ada apa aja sih gitu kan? Pernah nggak berpikir begitu? Atau pernah nggak kita berpikir, kenapa sih Allah itu baik banget sama gua? Gua dikasih kemudahan, dikasih promosi jabatan, dinaikin gajinya, kemudian diberikan kesehatan, tidak pernah sakit sama sekali, kemudian keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Gitu kan? Nah, kalau memang ada yang pernah, ada yang belum pernah, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar, gitu. Namanya juga kita sama-sama sedang memperbaiki diri. Bagi yang sudah pernah atau sering kali berpikir seperti itu, alhamdulillah. Dan pertahankan pemikiran itu. Bagi yang belum pernah, ayo kita sama-sama belajar bagaimana kita belajar sama-sama, ya, bagaimana meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita belajarnya santai saja ya, Mbak Anggi dan teman-teman yang lain, nggak usah buru-buru. Yang penting benar-benar kita belajar untuk sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, pernahkah kita merasa, ya Allah, kenapa sih persoalan yang kita hadapi itu begitu besar? Sering. Ya Allah, kenapa sih persoalan yang kita hadapi itu begitu tidak mudah? Sering. Ya Allah, persoalan yang kita hadapi kenapa sih itu begitu tidak ringan, misalnya. Sering, gitu ya. Berkali-kali barangkali, gitu ya. Kemudian, ya Allah, kenapa sih persoalan yang kita hadapi itu datang silih berganti, ya Allah, kapan ini berakhir, ya Allah. Pasti kurang lebih beberapa kali dalam kehidupan kita, gitu kan. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, kenapa sih kok saya yang mesti menghadapi persoalan ini? Kenapa bukan orang lain saja, gitu kan? Kenapa sih kalau harus saya yang mesti mendapatkan musibah seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Pernahkah berpikir seperti itu? Barangkali dulu sering, sekarang tidak, ya alhamdulillah. Ya Allah, apakah persoalan ini bakal ada akhirnya? Kapan berakhirnya, ya Allah? Gitu. Kapan ini semua berakhir? Aku udah nggak kuat lagi, ya Allah, gitu kan? Pernah nggak seperti itu? Dan yang berikutnya, apakah persoalan ini ada manfaatnya buat saya, ya Allah? Ini yang akan kita pelajari nanti. Apakah persoalan ini ada manfaatnya untuk saya? Ini akan kita pelajari, ya. Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah. Kalau tadi saya memberikan tantangan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kita pernah berpikir bahwa kenapa Allah memberikan begitu banyak kemudahan, rezeki berlimpah kepada saya? Pasti kita pernah berpikir begitu. Kemudian saya berikan tantangan lagi, pernahkah kita berpikir seperti 2 slide yang tadi, berpikir hal-hal yang tidak menyenangkan, itu juga kita pernah melakukan berpikir seperti itu. Sekarang kalau kita lihat, kita komparasi, ya, komparasinya banyakkan mana, seringan mana yang positif dengan yang tidak positif. Ya barangkali secara umum, termasuk diri saya sendiri, masih lebih banyak yang tidak positif, ya. Lebih banyak tidak positif. Maknanya apa? Kita masih lebih sering berkeluh kesahnya daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal yang memang manusiawi, lumrah, ya, manusiawi banget, seperti ini banget. Tetapi itulah yang harus kita perbaiki. Mesti kita perbaiki. Nah, kita akan belajar ujian itu apa? Persoalan itu apa? Musibah itu apa? Gitu. Kita akan belajar, ya, kita akan belajar. Saya ingin bertanya, ini gambar ini maknanya apa? Gambar ini maknanya apa? Silakan, bisa raise hand, Mbak Anggi, bisa tulis di chat room juga. Gambar ini maknanya apa? Ya, silakan Bapak Ibu, bisa langsung tulis di chat atau unmute. Saya jelaskan, ini ada satu truk, ya, kendaraan truk besar mengangkut mobil biasa, kan kita lihat. Kemudian tiba-tiba ada terjadi kecelakaan dan mestinya mobil ini masuk ke jurang, ya. Mestinya mobil ini masuk ke jurang, tapi nggak masuk ke jurang, ya. Tidak masuk ke jurang, ya. Jadi gantung seperti ini. Kira-kira apa maknanya nih? Ya, ini
Ibu atau Bapak Yokisu nih ya, terkadang beban berat yang ada itu malah menyelamatkan hidup kita. Mbak Saidati, tidak semua persoalan yang tidak ringan itu tidak baik untuk kita, justru terkadang membawa manfaat buat kita. Ibu Triksi, ternyata bebanku dapat menyelamatkan hidupku. Masya Allah. Pak Ipin, musibah. Pak Ipin tinggal diperdalam nih ya ilmu MR-nya. Kita belajar sama-sama ya Pak. Ada lagi? Gak ada lagi? Oke. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik, rekan-rekan rahimakumullah, gitu ya. Mobil ini nggak jadi masuk jurang gara-gara bebannya yang tidak ringan, yang begitu tidak ringan di bak belakangnya ini. Bayang nggak kalau tidak ada mobil yang diangkut, yang membebani, yang menjadi beban berat lah ya. Saya katakan dengan kata yang tidak positif, nggak apa-apa, hanya sekali ini supaya lebih jelas dan detail. Gara-gara ada beban berat ngangkut mobil ini, sehingga ini tidak jadi masuk ke jurang. Tidak masuk ke jurang. Maknanya apa? Bapak dan Ibu, itulah yang biasanya kita katakan dalam sehari-hari, semua itu ada hikmahnya. Justru gara-gara beban yang berat inilah truk ini nggak jadi kecelakaan. Gara-gara beban yang menjadi berat truk ini, itu yang menyelamatkan dia dari kecelakaan yang fatal, bisa kecelakaan yang membuat nyawa kita hilang. Dalam kehidupan kita juga kadang-kadang bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kabari saya kalau nanti tidak ada suaranya Mbak Anggi ya. Ya, siap. Ini ada video juga, mari kita simak sama-sama ya. बेटा, मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Oke. Nanti satu lagi videonya saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, baru kita akan bahas gitu ya. Ini suaranya keluar Mbak Anggi? Bagus? Iya, keluar Pak, aman. Oke. Satu lagi videonya ya. Oke, ada yang nulis gak ada videonya gitu, ada yang tidak menangkap, tidak terlihat videonya. Barangkali ada berapa orang yang tidak terlihat videonya? Iya, untuk di saya terlihat jelas Pak. Ada ya, saya juga ada. Ada yang belum dipindahkan ke screen video ya. Oh, Kalau pakai HP. Oke, baik. Baik, saya buka sesi bertanya dulu. Kira-kira dari dua video itu apa yang bisa kita dapatkan? Ada insight-nya apa? Pelajarannya apa? Kira-kira gitu. Ya. Boleh berbagi. Ya. Silakan Bapak Ibu nih, lagi saya unmute. Kalau mau berbagi live pun silakan. Boleh, silakan live. Kedua orang. Ini udah ada yang nitip pesan ya. Katanya sampai jam 9 nih kayaknya Pak. Waduh. Ya, Bapak Ridi sudah open mic. Silakan Bapak Ridi. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita, Bu. Oke, Allah yang tahu yang terbaik untuk kita, Masya Allah, gitu ya. Kemudian ada lagi belajar bersyukur, macam-macam gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rekan-rekan kakak adik, kita tidak pernah tahu
ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu Allah akan memberikan apa untuk kita? Ya. Kita tidak pernah tahu ketika Allah memberikan sesuatu, tidak baikan itu, ternyata di balik itu Allah ingin memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Tadi kita lihat video yang pertama ya, terkait dengan seorang ibu tiba-tiba tongkatnya jatuh, meminta tolong kepada si anak muda. Biasa anak zaman sekarang itu kan barangkali ada yang kepekaannya itu tidak terlalu bagus. Diminta tolong untuk ngambil tongkatnya, nggak mau ngambil, dia cuek makan beng-beng kalau di kita gitu ya. Kemudian si emak-emak ini, si ibu ini kesal, bangkit, mengambil tongkat dan Masya Allah luar biasa, qadarullah, ketika beliau berdiri dari kursinya, pada saat itu pula lah ada runtuhan tembok dari atas. Kebayang nggak kalau si anak itu kemudian mengambilkan tongkat buat si ibu, maka si ibu itulah yang akan menjadi korban. Allah itu betul-betul cantik, luar biasa, mengatur segala kehidupan kita itu begitu sempurna. Nggak ada yang diciptakan Allah yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Tidak ada sesuatu yang dibuat oleh Allah itu yang tidak memberikan kebaikan untuk kita. Ya. Yang kedua, video yang kedua ini seorang bapak-bapak lah, nggak ketahuannya, ini dari CCTV, ini real, ini kejadian nyata. Sedang berdiri di pinggir jalan di dekat pagar, tiba-tiba banyak semut nih yang mengerubungi dia. Dia kan kesal kan, kelihatan kakinya nginjak-injak, kemudian daripada dikerubungi terus dia pergi menyingkir dari dekat pagar itu. Masya Allah, qadarullah, Allah menyelamatkan dia dari musibah. Allah menyelamatkan dia dari musibah. Kenapa? Tiba-tiba ada mobil yang nyelonong. Kebayang tidak? Ketika Allah tidak mengirimkan semut kepada yang bersangkutan, ketika Allah tidak mengirimkan gangguan kepada yang bersangkutan, gangguan tanda petik, sehingga dia tidak beranjak dari tempatnya, lalu apa yang akan terjadi ketika mobil itu nyelonong? Itulah yang disebut dengan paradox of candy, bungkus permen. Allah itu akan menghadirkan persoalan atau ujian, bungkus permennya, sebelum memberikan hikmah atau manfaatnya atau permen manisnya. Jadi ini sebagai istilah saja, istilah yang diberikan kepada kita untuk anchor. Itu bungkus permen, nah santai aja lah, kata-katanya seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan satu ujian, satu musibah, kita bisa mengatakan, ingat itu bungkus permen. Itu bungkus permen, dan ingat loh ya, sebentar lagi Allah akan kasih permennya. Jadi cerita asal-usul kenapa disebut dengan paradox of candy atau bungkus permen, jadi gini. Ini dari sisi jurus MR-nya. Kita orang normal seperti ini, misalnya minta permen sama teman. Tiba-tiba teman itu ngasih permen yang sudah nggak ada bungkusnya. Kita mau terima apa enggak? Kita mau ambil nggak itu permen? Kita mau makan nggak itu permen? Jawabannya biasanya tidak. Kenapa? Karena permennya sudah tidak ada bungkusnya. Kalau bahasa orang Sunda, permennya udah buligir. Orang Indonesia mengatakan permennya udah telanjang. Jadi nggak mau. Kenapa nggak mau ambil permennya sudah tidak ada bungkusnya? Kita berpikirnya, ya jangan-jangan udah kotor, udah terkontaminasi, jangan-jangan begini, begitu. Pokoknya udah nggak steril aja. Nah, ketika teman kita memberikan permen yang masih lengkap bungkusnya, kita terima. Kita ambil. Ya. Kemudian kita buka bungkusnya, kita buang, kita makan permennya. Betul kan? Seperti itu normalnya, itu biasanya. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Gitu. Apa bedanya permen yang tadi dengan permen yang sekarang yang ada bungkusnya? Di dalam pikiran kita mengatakan permen yang masih ada bungkusnya ini pasti masih bersih, pasti masih steril. Makanya saya bisa ambil permen ini supaya bisa kita nikmati. Nah, bungkus permen itulah yang dihadirkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk persoalan, dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah. Kenapa Allah berikan bungkus permen kepada kita? Karena Allah akan memberikan permen yang sesungguhnya, permen yang manis, permen yang begitu menggoda selera kita, ya. Itulah yang akan terjadi kepada diri kita, ya. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan satu ujian, mendapatkan satu musibah,
Kalau kita di ilmu MR ini bisa mengatakan, tenang, itu bungkus permen, bentar lagi Allah juga akan memberikan permennya kepada kita. Ya. Allah pasti akan memberikan sesuatu kepada kita. Allah pasti akan memberikan hikmah. Allah pasti akan memberikan manfaatnya kepada kita semua, gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Jadi hari ini juga ada yang pesan beberapa orang kepada saya karena masih mengikuti kegiatan camp online Maghrib Rezeki. Jadi mohon maaf nih Mbak Anggi, Bapak dan Ibu, kita masih belum bisa meneruskan sampai jam 7:30. Insya Allah minggu depan setelah kita luang, tidak ada kegiatan lain di beberapa jamaah, kita akan teruskan. Kenapa? Karena ini materi yang sangat menarik. Jadi hari ini kita belajar hikmah di balik musibah. Gitu ya. Kita belajar bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Sebelum memberikan sesuatu yang manis, biasanya akan berikan bungkusnya dulu. Ya, bungkus permen. Akan berikan dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah. Tetapi ketika kita merasa yakin bahwa itu hanya sekedar bungkus, tetapi ketika kita merasa yakin bahwa yang terjadi kepada kita itu pasti ada hikmah yang positif untuk diri kita, maka hati kita pasti akan selalu merasa tenang. Hati kita pasti akan selalu merasa nyaman. Karena kita paham, karena kita tahu, karena kita yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita kalau di ujungnya Allah itu tidak akan memberikan hikmah, tidak akan memberikan kenikmatan, tidak akan memberikan kenyamanan. Bahasa sederhananya, di balik setiap musibah itu pasti ada berkah. Di balik setiap persoalan itu pasti ada permen yang manis. Dan kita sama-sama tahu bahwa ujung dari persoalan kita, ujung dari musibah kita itu adalah kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan. Maka ketika kita mendapatkan persoalan itu, kita betul-betul tetap tenang, tetap nyaman. Hatinya tetap terjaga keutuhannya, kebaikannya, sehingga apa? Tidak pernah terjadi sariawan di dalam diri kita. Ya, ini prinsip yang sederhana saja. Baik, sementara gitu dulu Mbak Anggi. Terima kasih. Silakan dipandu dulu. Baik, ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak nih Pak Farid untuk sharingnya pada pagi hari ini. Meskipun mungkin lewat-lewat dikit ya dari jam 7, tidak apa ya Bapak Ibu. Tapi tadi ya banyak hal yang bisa kita petik ya, yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa bagaimana kita selalu untuk menjaga hati tetap istiqomah dalam positive feeling ya. Dan juga biasa ada yang bilang nih jangan terlalu bahagia atau jangan terlalu benci, karena di situ terkadang kita malah jadi terjerumus ya. Makanya kenapa kita menjaga untuk tadi menghindari perasaan-perasaan yang tidak positif, baik pada saat kita merasa bahagia maupun pada saat kita tidak menyukai sesuatunya. Dan tentunya pada saat Allah memberikan kita suatu persoalan atau ujian, mungkin kalau yang sudah mengikuti dari awal ada ya konsep ujian yang pernah Pak Farid sharing ya, bahwa ujian itu bisa antara karena untuk mengukurkan dosa-dosa kita di masa lalu atau sebagai jalan kita naik level ke tahap berikutnya ya. Nanti silakan bisa dicek kembali di video-video awal sesi dari Morning Talks. Dan tentunya nih pengen banget saya kalau bisa nanti suatu saat mengadakan ada namanya mind programming, karena Pak Farid nih certified practitioner NLP nih ya, bagaimana supaya kita benar-benar menjaga nih, kadang-kadang kita tahu ilmunya ya, tapi prakteknya memang tidak mudah ya. Nah, itu bagaimana kita benar-benar memperbaiki ya mind programming supaya kita makin mantap lagi untuk selalu menjaga dalam state atau kondisi positif thinking, feeling, maupun motivation. Ya, satu hal sebelum dilanjutkan ya. Jadi ini menarik. Kita kan belajar juga tentang NLP ya, tentang hipnoterapis gitu kan, hipnoterapi. Jadi ilmu MR ini sebetulnya ilmu yang sangat luar biasa, jauh di atas ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu ini sumbernya dari Allah langsung berdasarkan Al-Quran. Tetapi pada kenyataannya, pada faktanya, tidak semua orang bisa mudah mengamalkan ini. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang sudah menjadi anchor ya di dalam pikirannya, itu beban masa lalu, persoalan masa lalu, kemudian ada hal-hal yang membuat seseorang itu jadi trauma, ada hal yang traumatis gitu kan. Itu memang secara ikhtiar perlu kita bongkar juga gitu. Dan ilmunya ada. Nanti kita upayakan ya Mbak Anggi, saya mau minta tolong Pradita Consulting nih.
Seandainya 2021 kita sudah boleh ada offline, ada training offline, kita sama-sama belajar bagaimana kita mind programming, bagaimana merubah mindset kita dari yang tidak positif menjadi positif. Tapi balik lagi ingat bahwa ini hanya ikhtiar kita secara manusia ya, ikhtiar makhluk. Yang paling penting adalah bagaimana memfokuskan pikiran kita untuk semata-mata hanya karena Allah. Ini kita padukan nanti, kita buat acara yang mungkin sehari gitu ya. Kita belajar bagaimana menghilangkan trauma masa lalu, bagaimana kita mencoba untuk setting goal ke depan, terutama teman-teman yang misalnya berprofesi sebagai seorang sales, marketing. Yuk kita sama-sama belajar ya. Tentunya dengan cara offline akan lebih pas, lebih mantap. Itu kita tawarkan ya Mbak Anggi ya, dengan PC-nya, Pradita Consulting ya. Silakan Mbak Anggi. Ya, siap Pak Farid. Oh, langsung disambut ya. Saya baru kepikiran doang ya. Kali-kali Pak Farid mau gitu ya. Karena saya ngajak Kopdar spiritual journey ini, katanya tunggu pandemi selesai sampai kapan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah langsung disambut ya sama Pak Farid. Luar biasa, terima kasih Pak Farid. Ya, jadi Bapak Ibu, insya Allah ya kita lanjutkan di Morning Talk Sabtu depan. Tentunya pembahasannya akan lebih seru lagi, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari saat ini supaya lebih melengkapi pemahaman kita. Dan yang baru bergabung mau mengikuti silahkan bisa di-review nih ya, kembali rekaman videonya itu sudah saya kumpulkan di fanpage Anggi Pradita PC ya, supaya nanti bisa lanjut nih mengikuti sampai dengan materi-materi selanjutnya. Tentunya sebelum kita menutup doa, Pak Farid saya mohon izin untuk ditutup ya, untuk sesi ini ditutup dengan doa. Oke, kepada Pak Farid dipersilakan sambil saya share screen ya. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, kita juga mengakhiri acara ini dengan pembacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah bahwa acara ini betul-betul berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik, dan kemudian juga insya Allah memberikan manfaat, keberkahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita membaca istighfar dan kemudian kita lanjutkan dengan shalawat. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya kami memohon kepada Kamu keselamatan ketika kami menjalankan agama-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan badan, kelimpahan ilmu, keberkahan rezeki. Berikanlah kami kesempatan bertaubat sebelum datangnya maut, ya Allah. Berikanlah kami rahmat pada saat datangnya maut, ya Allah. Dan berikanlah kami ampunan setelah datangnya maut, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka, dan berikanlah kami ampunan pada saat yaumul hisab. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan. Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Engkau Maha mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa suami atau istri kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa para pemimpin kami. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku. Maka ampunilah dosaku, ya Allah. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau berikan beban kepada kami, beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, ya Allah. Engkaulah Maha Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang sesat. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu.
teguhkanlah keimananku, limpahkanlah kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, karena itu semata-mata kelemahan saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita nih di akhir sesi dari Morning Talks ke-21. Insya Allah kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya pekan depan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Farid atas sharingnya luar biasa, seperti biasa ya. Setiap weekend mengisi kita dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan membawa kita semakin berkah hidupnya ya. Dan tunggu saya sebelum ditutup, Bapak Ibu silahkan di-on-kan kamera videonya dan mari kita foto bersama ya. Oke. Oke, baik ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut foto bersama. Ya, seperti biasa tangannya tendadahkan ya, kita mengharap ridho dari Allah. Oke, 1, 2, 3. Getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. 1, 2, 3. Oke, dan angka 1. 1, 2, 3. Saya coba ini karena teman saya nggak bisa. Oke, angka 1, 1, 2, 3. Baik, oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di setiap Sabtu pagi. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan ya. Selamat menikmati akhir pekannya bagi para peserta CMR. Selamat kita meraih menjemput ilmu lagi ya yang luar biasa. 2 hari kemarin juga luar biasa. Insya Allah kita semakin konkret ilmunya. Bapak Ibu yang lain, Noris yang belum bisa ikut CMR, kita insya Allah akan terus berbagi setiap minggunya di situ, nggak apa-apa ya, biar semakin mantap ilmunya ya. Oke, saya Anggi Pradita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Pak Faris sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati.
Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.